Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, mahasiswa pendidikan profesi guru kelas 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Saat ini saya sedang melaksanakan PPR di Islam Negeri 10828 sepanjang Win Syahada cerdas berintegritas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah pernah mandi belum? Sudah. Baik, anak sekalian, di awal pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bang Edi, pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Baik, anak sekalian, pembelajaran kita kali ini ialah tentang ekobrik, yaitu apa? Ekobrik, di mana ini merupakan proyek dari P5 kita, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatannya ialah temanya yaitu kelanjutan kegiatannya ekobrik nanti, di mana sampah plastik maupun kertas akan kita daur ulang, kita gunakan kembali untuk dijadikan sebuah hasil karya. Jadi nanti sampah yang bisa terbuang kita gunakan menjadi hasil karya. Baik anak sekalian, di sini Bapak yang dengan video kita simak sama-sama apa yang nanti dapat mempermudah kita dalam melakukan kegiatan P5 kita. Hai teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali membuang sampah tanpa perhatikan jenisnya. Masih banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya, meskipun sudah disediakan tempat sampah yang terpisah. Pemisahan sampah yang baik sangatlah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kesehatan mahasiswa. Sampah organik seperti sisa makanan atau daun kering bisa diolah menjadi pupuk untuk pertanian dan tanaman. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik atau kertas memerlukan proses daur ulang yang berbeda. Sampah plastik sendiri merupakan jenis sampah anorganik yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Plastik memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai, sehingga bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Selain itu, saat terkena panas atau terkena sinar matahari, plastik bisa melepaskan racun yang bisa merusak kesehatan manusia. Salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan membuat ekobrik. Apa itu ekobrik?
Ekobrik adalah botol plastik bekas yang tidak tembus air dan gas, yang transparan dan dikemas padat dengan plastik bekas yang bersih dan kering. Ekobrik dibuat secara manual dengan kepadatan tertentu untuk menyerap plastik. Dengan cara ini, Ekobrik menjaga plastik agar tidak berubah menjadi racun. Ekobrik bisa menjadi sebuah solusi kreatif dan ramah lingkungan untuk mengurangi limbah plastik di lingkungan kita. Ekobrik dapat digunakan untuk berbagai macam pemanfaatan. Misalnya, untuk jangka pendek atau indoor seperti furnitur, atau jangka panjang bangunan luar. Beginilah cara membuat ekobrik. Pertama, simpan, pisahkan, bersihkan bila terdapat kotoran pada plastik, lalu keringkan. Kedua, pilihlah botol yang cocok. Saat memilih botol yang akan digunakan, pertimbangkan 3 faktor ini. Pertama, ketersediaannya. Jangan sampai harus membeli minuman hanya demi botol untuk dibuat ekobrik. Kedua, volume botol. Untuk pemula, direkomendasikan penggunaan botol dengan volume di bawah 600 ml. Botol yang lebih besar membutuhkan waktu lama untuk dibuat. 3. Proyek untuk membangun suatu ekobrik diperlukan botol-botol dengan ukuran dan bentuk yang sama. Ukuran botol yang berbeda diperlukan tergantung pada ukuran bangunan yang akan dibuat. Botol kecil cocok untuk dinding, sedangkan botol besar cocok untuk bangku. Ketiga, siapkan tongkat untuk membantu mengisi dan mempadatkan ekobrik. Keempat, jangan masukkan kaca, logam, atau benda-benda yang dapat terurai tanam. Kelima, mulailah dengan warai dasar botol. Dapat diisi menggunakan kresek berwarna atau plastik yang lunak. Ketika ekobrik dimanfaatkan dalam kerajinan atau bangunan tanah, warna di dasar botol akan membantu membentuk pola dan desain. Keenam, gunting plastik berukuran besar menjadi bagian-bagian kecil. Isi botol hingga padat dengan mencampur plastik dalamnya. Isi setengah tinggi botol dengan plastik. Kemudian, gunakan tongkat untuk mendorong plastik ke seluruh sisi botol, lakukan berulang kali hingga penuh. Ketujuh, kalian wajib menimbang setiap botol yang sudah diisi dengan sampah plastik agar menjadi bata yang nantinya disusun secara rapi. Untuk berat minimalnya ada rumus sebagai berikut. Atau mudahnya, untuk botol berukuran 600 ml harus seberat 200 gram. Dan untuk botol ukuran 1500 ml harus memiliki berat 500 gram. Sisihkan sampah jika jumlahnya terlalu banyak, dan jika jumlahnya kurang, maka tambahkan isinya. Kedelapan, setelah ekobrik terisi sepadat mungkin, sekarang hanya perlu menutupnya. Ingat, harus ada jarak sekitar 1-2 cm antara tutup botol dengan plastik di dalamnya. Kesembilan, tuliskan keterangan pada botol yang berisikan nama, tanggal dibuat ekobrik, dan nomor seri yang bisa kalian dapatkan dengan. Ke-10, simpan ekobrik di dalam ruang dan jauh dari sinar matahari. Bagaimana? Mudah bukan? Dengan membuat ekobrik, kita bisa membantu mengurangi limbah plastik dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Yuk, coba buat ekobrik sendiri dan lihat betapa mudahnya kita dapat berbuat baik untuk lingkungan. Baik teman sekalian, setelah kamu saksikan video tadi, sudah tahu kan bagaimana cara ekobriknya? Yang pertama, siapkan dulu botol ya. Kemudian apa lagi?
Plastik, Pak, bisa plastik, bisa kan? Nah, kemudian cari plastik yang berwarna, bawahnya ya kan, sebagai warna dasarnya. Dimasukkan dulu, baru potong kecil-kecil plastik yang lainnya, ya kan? Sebelum itu plastiknya nak, kamu kutip, kamu ambil, kemudian dicuci, ya, cuci, hilang semua isi-isinya, baru dijemur, kemudian dilap, bersih, baru kita gunting kecil-kecil. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia padat tidak berubah menjadi bahan racun. Setelah bersih, kecil, botol, jangan lupa gunakan tongkat ya atau stick yang bisa memadatkan isi dari botol tadi. Sampai sini paham nak? Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke pembuatan ekobrik. Bisa?